Top atışı yapılsın, altınlar da. Saat di luar, Raja pun memerintahkan Hachi agar menembakkan senjata sebanyak 9 kali dan membagikan emas. Biarkan semua orang mendengar kelahiran Pangeran Mehmet. Meyan kalmasın. Emredersiniz. Karena melihat raja yang keluar, pelayan Mafirose pun mulai bergosip. Hiç ayrılmamışlardı. Dia berkata, Raja tidak pernah keluar dari ruangan saat Mafirose Sultan melahirkan. Namun sekarang, lihatlah, Raja tidak bersama Kosem. Kösem Sultan'ın üzüntüden... Dengan tersenyum bahagia, Mafirose pun berkata, aku harap Kosem Sultanat tidak menjadi kering, karena Raja tidak bicara dengannya. Ne hediye? Mafirose pun bertanya pada selirnya, apa yang diberikan Raja pada Kosem? Selirnya pun menjawab, tidak ada. Hari itu memang Raja memberikannya hadiah, tapi sekarang Kosem tidak ada artinya, bahkan meskipun telah melahirkan seorang pangeran. Kıymeti yok. Kader işte. Mafirose pun berkata, begitulah hidup. Karena itu jangan terlalu percaya diri, karena terkadang melahirkan seorang pangeran saja tidak akan cukup. Pelayannya pun menjawab, kamu benar Sultanah, pangeran pertama lebih berharga. Semoga Tuhan membantu siapapun yang akan lahir kemudian. Setelah puas bergosip, Mafirose pun berkata, kenapa masih di sini? Kembalilah kalian bekerja. Yüzünüze bakın. Di dalam ruangan, meskipun perasaan Kosem sedang sangat bersedih, ia berkata, hari ini adalah hari bahagiaku, putraku telah lahir. Tapi, ini bukan seperti yang aku impikan. Hayalim bu değildi. Janet pun akhirnya jujur, lalu berkata, aku mengatakan pada Raja sendiri Kosem, kamu harus melihat wajahnya ketika aku menyampaikan padanya. Dia sangat bahagia, matanya berbinar. Kosem pun tidak percaya. Ia pun menjawab, lalu mengapa dia pergi tanpa mengatakan apapun? Ketakutanku telah terjadi. Dia telah membuangku dari hatinya. Korktuğum başıma geldi. Hechan pun mencoba menghiburnya. Tentu saja tidak Sultanku. Ini karena ada banyak orang-orang di sekelilingnya. Namun Kosem tidak percaya. Ia terus saja merasa sedih. Di lain tempat, Hachi telah sampai di istana lama. Hachi menyampaikan pada Handan kalau pangeran lain telah hadir dan diberi nama Mehmet. Mehmet ismini münasip gördüler. Handan pun sangat senang mendengar berita itu. Ia mengambil manisan yang telah dihidangkan. Allah'ım şükürler olsun. Handan pun berkata, aku akan pergi melihat pangeran. Hachi pun lalu bertanya, bagaimana dengan Safiye Sultan? Apakah dia datang ke istana juga? Dia mungkin ingin melihat pangeran juga. Handan pun menjawab, aku tidak berpikir demikian, karena Safiye Sultan sangat marah kepada Kosem. Dia pasti tidak menyukai pangeran. Zaten günlerdir Dia juga tidak keluar dari ruangannya selama berhari-hari. Dia tidak membiarkan siapapun untuk masuk ke ruangannya. Hachi pun berkata, nampaknya istana ini tidak baik baginya. Tampaknya ia menderita. Ağır buhran içindeler. Sultanım. Manisan itu juga dihidangkan oleh Bulbul di ruangan Safiye Sultan. Bulbul pun menjelaskan, manisan ini adalah karena kelahiran pangeran dari Kosem. Namun Safiye hanya diam saja. Sultanım. Melihat hal itu, Bulbul pun berkata, Sultanku, kediamanmu dan penderitaanmu ini akan menghancurkan dirimu. Ini akan memakanmu. Bitirecek. Fariye Sultan juga terus mengirimkan surat padamu. Dia mengatakan, ibuku tidak melihat diriku. Setidaknya dia membalas suratku. Maksudku, Fariye ingin mendengar tentang dirimu. Bir selamı esirgemese diyor. Namun Safiye hanya berkata, kamu keluarlah. Bulbul hanya bisa diam lalu keluar. Di istana, Janet masuk ke ruangan Kosem. Kosem pun bertanya, bagaimana? Apa yang Raja katakan? Janet pun menjawab, aku tidak menemukan Raja. Raja pasti ada di sidang dewan. Kosem pun menjawab, Raja pasti tidak menerima kedatanganku kan? Janet hanya diam saja. değil mi? Kosem pun semakin khawatir
karena raja sama sekali tidak peduli padanya meskipun sudah melahirkan seorang pangeran. Ia pun berkata, "Aku tidak bisa seperti ini, Janet. Bahkan 1 menit tidak ada aku habiskan bersama dirinya. Aku harus pergi dan bicara dengannya." Konuşacağım. Persetan dengan konsekuensi. Golge jaga Mehmet. Gölge Mehmet'e bak. Janet pun merasa khawatir kalau Kosem akan melakukan sesuatu hal yang salah. Janet berkata, "Kosem Sultana, raja tidak ingin melihatmu. Kamu akan membuat semakin memburuk." Zaten yüzünüze bakmıyor. Aranız daha fazla. Tapi Kosem tidak peduli. Ia tetap saja pergi. Di sidang dewan, sedang diadakan pertemuan, namun tidak ada raja di sana. Setelah pertemuan selesai, Dervish pun memberikan surat pada Wazir Agung. Hünkârımızın fermanıdır. Dervish berkata, "Ini adalah keputusan dari raja." Wazir pun membuka surat itu dan membacanya. Dervish mengatakan isi dari surat itu, "Sebagai ganti dari Jigala Jadipasa yang mati dalam kampanye, raja menunjukmu sebagai komandan timur. Raja memerintahkanmu berbaris ke Persia." Wazir pun menjawab, "Aku telah berada di medan perang selama bertahun-tahun. Ketika aku datang, aku memberitahukan pada raja kalau aku lebih baik tinggal di ibu kota. Nampaknya ada seseorang yang terganggu dengan kehadiranku di sini." Belli ki. Mendengar hal itu, Nasu pun bertanya, "Apa maksudmu, Pasah? Apakah maksudmu aku atau Dervish Pasah?" Ini mi? Derviş paşayım. Wazir itu pun menjawab, "Aku mengatakan siapapun yang memiliki niat untuk posisiku. Aku yakin kamu melakukan sesuatu agar raja memutuskan hal ini, Dervish Pasah. Aman, derviş. Kamu tidak ingin aku berada di ibu kota, sehingga kamu dengan mudah melakukan apapun yang kamu mau." Dervish pun menjawab, "Tidak seorang pun yang bisa mempertanyakan keputusan raja." Sadaret mührü bende. Wazir dengan marah berkata, "Aku memiliki stempel Wazir Agung, dan itu tidak akan pernah menjadi milikmu." Ve asla senin ol. Zulfikar terus melihat pertengkaran antara Dervish dan Wazir Agung. Dervish berkata, "Buatlah persiapan Lala Mehmet Pasah. Kamu akan melakukan perjalanan dalam waktu singkat." Bire gafil. Mendengar ia diperintah oleh Dervish, Wazir pun semakin marah, lalu berkata, "Dasar kurang ajar, siapa kamu pikir dirimu? Jaga sikapmu ketika kamu bicara denganku." Benimle konuş benimle. Karena kemarahan itu, Wazir itu pun menjadi pingsan. Paşam iyi misiniz? Paşam. Namun tidak seperti Pasah lain yang khawatir. Dervish malah keluar dari ruangan. Çağırın. Paşamızın durumu iyi. Zulfikar yang khawatir pun bertanya tentang kondisi dari Wazir itu kepada Dervish. Dervish menjawab, itu hanyalah alasannya saja, agar ia tidak pergi melakukan ekspedisi. Dia berpura-pura pingsan di depan semua orang, sehingga mereka akan memberitahukan pada raja, sehingga dia tidak akan dikirimkan untuk ekspedisi. Namun Zulfikar tidak percaya. Ia berkata, "Apakah kamu berpikir kalau kamu tidak adil, Pasah? Dia memang terlihat akan mati. Itu terlihat nyata bagiku." Adam canını vermek üzereydi biraz önce. Namun Dervish tidak ingin adu argumen. Ia tersenyum lalu pergi. Zulfikar pun terus melihat dari luar tentang keadaan dari Wazir.